Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang ketuhanan atau yang kita sebut dengan ilmu teologi atau ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah sebuah ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Ilmu tauhid ini adalah sebuah ilmu tentang bagaimana caranya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu tauhid ini merupakan satu ilmu yang sangat penting sekali sebagai pondasi, sebagai dasar kita dalam menyembah kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemirsa, karena pada dasarnya setiap jiwa, setiap kita ini adalah membutuhkan untuk bertuhan. Ini adalah kebutuhan fitrah setiap manusia. Jadi kebutuhan vital jiwa manusia, termasuk jiwa kita semua, ini adalah meyakini adanya Tuhan ini. Sehingga pernah saya ceritakan, ada satu cerita orang yang sudah sukses kehidupannya, hartanya sudah melimpah, uangnya sudah banyak, akan tetapi dia itu hampa. Karena apa? Di dalam hatinya tidak ada nilai-nilai ketuhanan ini, sehingga hartanya sudah banyak, uangnya sudah banyak, kebutuhan mendasar jiwanya ini tentang nilai ketuhanan tidak ada, hidupnya hampa dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Nanti makanya ilmu tauhid, ilmu ketuhanan ini adalah sangat penting sekali untuk kita pahami. Karena ini merupakan satu kebutuhan pokok jiwa kita dan merupakan pondasi atau dasar kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini akan erat hubungannya dengan keimanan dan keyakinan kita. Makanya saya pernah membaca satu filsafat atau satu kata-kata mutiara. Nah, betapa pentingnya keyakinan ini. Nah, seseorang kehilangan harta itu hanya sebagian. Seseorang kehilangan jabatan itu pun hanya sebagian. Akan tetapi jika seseorang kehilangan keyakinan, kehilangan keimanan, maka dia akan kehilangan segalanya. Hidupnya akan menjadi hampa. Hidupnya akan putus asa, seperti yang saya ceritakan tadi. Sudah sukses, sudah kaya raya, akan tetapi dia tidak mengenal ketuhanan, akhirnya hidupnya hampa dan melakukan bunuh diri. Ini pemirsa, makanya harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman. Nah, makanya dalam kajian tauhid ini kami mencuplik dari sebuah kitab tauhid. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini adalah tingkatan tauhid. Nah, pemirsa, tingkatan tauhid dibagi menjadi 5 tingkatan. Nah, dalam keterangan kitab tauhid tersebut, tingkatan yang pertama tauhidnya orang umum atau tauhidnya orang awam, seperti yang kita saksikan yang ada di masyarakat luas. Nah, tauhid tingkatan yang pertama ini adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini tingkatan yang paling dasar, artinya tingkatan yang paling dasar, masih terhijab, ketauhidan kita masih terhijab dengan asma Allah, ini masih terhijab. Ini keterangan dari sebuah kitab tauhid. Ini pemirsa.
Jadi itu masih terhijab namanya. Jadi kita masih terhijab, kita hanya tahu nama, artinya gitu. Kemudian tingkatan tauhid yang kedua, ini adalah la ilaha illahu, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini sudah tingkatan masuk pada tingkatan yang kedua, lebih tinggi dari tingkatan yang pertama tadi. Jadi la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Ini jadi sudah dalam jiwa kita sudah paham, oh, Dia Allah, hu itu Dia, maknanya Dia Allah. Nah, itu. Kemudian tingkatan tauhid yang ketiga, pemirsa, ini adalah la ilaha illa anta. Ini tingkatannya agak tinggi. Nah, artinya tiada Tuhan selain Engkau. Ini sudah dekat. Yang tadi tingkatan kedua dia agak jauh, jadi ini agak lebih, hijabnya agak sudah tipis. Nah, sudah ada hijab, masih hijab karena Dia. Nah, ini tapi sudah agak tinggi tingkatannya. Ini la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Nah, ini pemirsa. Kemudian tingkatan yang keempat, ini yang perlu kita berhati-hati dalam tingkatan tauhid yang keempat ini. Tingkatan yang keempat ini biasanya mereka yang sudah pada makom sufi atau biasa ulama-ulama tasawuf kita di zaman dahulu, karena ini sangat rawan sekali. Tauhid, tingkatan tauhid yang keempat adalah la ilah anna, la ilah anna. Jadi artinya tiada Tuhan selain ana itu aku. Nah, ini berhati-hati sekali. Tingkatan tauhid yang keempat ini biasanya, makanya dalam sebuah kitab-kitab tasawuf, orang-orang sufi seperti tingkatan yang keempat ini biasanya beliaunya adalah di makom tingkatan yang keempat ini, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain Engkau. Satu contoh, salah satu ulama besar atau sufi besar, yaitu Abu Mansur Al-Halat, Syekh Mansur Al-Halat, ini salah satunya. Kemudian Ibnu Arabi, kemudian lagi ada Yazid Al-Bustami, Abu Junaid Al-Baghdadi ini, dan banyak lagi ulama-ulama sufi kita yang sebetulnya duduk di makom la ilaha illa anna. Ini tiada Tuhan selain ana saya. Akan tetapi di tauhid yang keempat ini kita harus berhati-hati. Tingkatan yang keempat ini harus berhati-hati. Artinya apa? Ketika ahli sufi seperti Syekh Mansur Al-Halat, seperti lagi Abu Yazid Al-Bustami, mereka sudah betul-betul bisa menfanakan dirinya. Artinya apa? Mereka berkata la ilaha illa anna, ini memfanakan dirinya, ini sudah ditiadakan. Dirinya itu sudah tidak ada lagi. Artinya ana di sini bukan ana dirinya, bukan ana makhluk, tapi ana di sini adalah dinisbatkan, atau ana di sini yang dimaksud ditujukan adalah ana Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menciptakan langit dan bumi. Ini jadi seperti itu. Jadi biar kita tidak salah paham, biar kita tidak salah dalam menafsirkan di tingkatan tauhid yang keempat ini. Sebab tauhid yang keempat ini sangat bahaya sekali untuk kita semua, atau untuk orang awam atau orang umum khususnya. Nah, makanya ana yang dimaksud di sini adalah karena sudah masuk dalam makom fanaul fana, artinya sudah tiada, dirinya itu sudah dianggap sudah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Dan memang hakikatnya adalah memang kita semua tidak ada. Yang ada hanya, yang wujudnya ada hanyalah wujudullah, wujud yang hak. Jadi itu pemirsa. Jadi ketika bicara ana di sini, ana ini adalah sudah diberikan kepada Allah, bukan ana makhluk, bukan ana dirinya, bukan menuhankan dirinya. Makanya di tauhid yang keempat ini, tingkatan yang ini kita harus berhati-hati. Karena apa?
Kita harus bisa meniadakan betul. Nah, belum mampu ya jangan dipaksakan, karena memang itu haknya Allah. Karena yang bisa mengenal Allah sebetulnya hakikatnya adalah hanya Allah itu sendiri. Itu pemirsa. Sehingga salah sedikit saja dalam mempelajari ilmu teologi, ilmu ketauhidan ini, lebih-lebih tingkat yang keempat ini, terpleset antara kufur dan iman. Nah, bisa jadi kita tidak jadi orang beriman, malah jadi orang yang kufur, malah jadi Fir'aun, mengaku-ngaku dirinya Allah. Ini yang sangat fatal. Makanya berhati-hati dalam mempelajari atau mengkaji tentang bab tauhid ini. Jadi tauhid yang keempat ini, orang itu sudah masuk pada makom fana, dan memang hakikatnya kita tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Wa nahnu adam la maujuda illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya kita itu tidak ada, makhluk itu tidak ada, karena makhluk itu adam, yang hak itu hanya Allah, yang wujud itu hanya Allah, makhluk itu fana, yang bako itu hanya Allah. Ini ketauhidan sudah bahasanya tauhid tingkat tinggi pemirsa. Makanya kita tidak boleh mengaku-ngaku. Kalau kita makom kita belum di situ, kita belum, jangan, tidak boleh meniru-niru. Makanya harus berhati-hati, para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita sangat berhati-hati dalam menyampaikan ini. Jangan sampai salah, jangan sampai disampaikan di sembarangan atau setiap santrinya, karena ini bisa bahaya. Karena apa, di era sekarang kadang-kadang saudara kita, sahabat kita ini pondasinya belum dipahami, termasuk syariat torekotnya belum, ujuk-ujuk diberi tauhid tingkat tinggi, yaitu tauhid la ilaha illa ana. Akhirnya yang terjadi apa? Mengaku dirinya adalah Tuhan. Ini adalah salah betul, ini adalah sangat fatal, sehingga sudah tidak mau lagi menjalankan syariat-syariat agama, sudah tidak mau sholat, sudah tidak mau lagi berpuasa. Ini padahal di tauhid yang keempat ini hakikatnya adalah la ilaha illa ana. Ini adalah sebuah pengakuan kepasrahan total, mengaku dirinya tidak berdaya, dirinya ini tidak punya daya dan kekuatan, dirinya tidak punya apa-apa, yang ada, yang kuasa, yang itu adalah Allah. Satu contoh kecil dalam ketauhidan dan ini adalah bentuk aplikasi dari la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebetulnya seperti itu. Kita tidak mengakui keberadaan kita, yang ada hanyalah Allah. Kita melakukan sholat, Allah yang menggerakkan kita untuk sholat. Kita melakukan sodako, Allah yang menggerakkan hati kita, memberi rezeki kita untuk sodako. Kita melakukan kebaikan dan ibadah apapun itu semata-mata karena af'alullah, semata-mata karena kehendak Allah. Andai kata Allah tidak memberikan pada kita kekuatan, tidak memberikan pada kita ini daya, mustahil kita akan bisa melakukan ibadah. Makanya ibadah kita tidak boleh kita akui. Ini pemirsa, karena Allah itu yang maha hidup, yang memberikan hidup pada kita. Seumpama kita tidak diberi hidup, kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan bisa berbuat baik. Makanya dalam tauhid tingkatan yang keempat ini adalah kita harus berhati-hati. Itu adalah satu bentuk totalitas kita, pasrah kita, meniadakan diri kita sepenuhnya. Semuanya ini diberikan oleh Allah. Haknya Allah itu diberikan semua. Kita tidak punya apa-apa. Dan hakikatnya kita memang tidak ada. Kita hanya sebuah manifestasi dari Sang Pencipta. Itu pemirsa. Jadi ketika kita sudah tidak berpikir itu, maka sudah tidak ada beban lagi dalam hidup kita. Ini pemirsa. Jadi hidupnya sudah enak, jiwanya sudah merdeka, jiwanya sudah terbebas dari sebuah belenggu. Kita hanya menjalankan kehendak Sang Pencipta. Ini pemirsa. Jadi untuk pemahaman tauhid yang keempat kita harus lebih berhati-hati. Jadi sekali lagi la ilaha illa ana di sini bukan berarti ana makhluk, ana dirinya, tapi ana ini dinisbatkan kepada ana zat
yang menguasai langit dan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pemirsa. Kemudian tauhid yang terakhir, yang pertama la ilaha illallah, ini kita terhijab dengan nama. Kemudian la ilaha illahu, juga dia masih ada jarak. La ilaha illa anta juga masih ada jarak. La ilaha illa ana berarti masih merasa keberadaan. Yang terakhir tauhid tingkat tinggi adalah diam. Artinya sudah tidak bisa berkata apa-apa, sudah tidak bisa didefinisikan keagungan zat yang maha agung ini. Jadi keagungan Allah ini sudah tidak bisa didefinisikan dengan akal kita, dengan apa kita, sudah tidak bisa. Karena hakikatnya Allah itu zat yang maha agung, Allahu Akbar. Keagungannya tanpa batas, tidak akan pernah akal dan pikiran kita itu melintas. Makanya ketauhidan ini penting. Jangan sampai kita membayang-bayangkan Allah dalam akal pikiran kita. Itu sama halnya kita menciptakan Tuhan dalam akal pikiran. Ini pemirsa, jadi ini yang perlu kita pahami. Allah bukanlah nama, Allah bukanlah sifat, Allah bukanlah nur, Allah bukanlah benda. Allah adalah Allah, zat yang menguasai, yang menciptakan seluruh kerajaan langit dan bumi, kekuasaannya tanpa batas. Makanya leluhur kita ini sebetulnya ketauhidannya itu sudah luar biasa. Leluhur kita sebelum adanya ajaran agama Hindu atau Buddha, leluhur kita Nusantara ini punya satu kepercayaan kepada Tuhan, yaitu Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo itu artinya Sang Maha Sowong. Jadi Sowong ini tidak bisa didefinisikan, sehingga orang Jawa mendefinisikan Tuhan itu adalah Tan Keno Kinoyo Opo. Tidak bisa dibayang-bayangkan. Kalau dalam ajaran kita agama Islam, ajaran Islam, Allah itu laisa kamislihin syai'un, tidak bisa dibanding-bandingkan, tidak bisa disetarakan. Ini pemirsa. Jadi tauhidan ketuhanan ini adalah sangat penting sekali. Sehingga dengan memahami ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan ini, sehingga kita terbebas dari dosa syirik, dosa musyrik, sehingga kita sudah tidak lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua yang ada ini hakikatnya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah mencapai makom, artinya wusul ilallah, dia tidak pernah memandang sesuatu kecuali hanya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tauhid ini sangat penting sekali. Mudah-mudahan sedikit tentang pengetahuan tauhid ini berguna dan bermanfaat, menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi pemirsa, saya hanya menyampaikan sedikit pengetahuan yang kami peroleh dari sebuah kitab tauhid. Sekali lagi, barangkali ada kekurangannya, kekurang sempurnaannya, ya monggo disempurnakan sendiri. Saya hanya menyampaikan, kita sama-sama belajar. Ini adalah dalam rangka sebuah kajian atau sebuah pengetahuan. Sama saja saya juga masih belajar. Monggo barangkali ada yang mungkin dalam yang saya sampaikan ini barangkali kok kurang sesuai, ya itu adalah kekurangan, keterbatasan saya. Mari monggo saudara-saudara saya yang di luar sana untuk menyempurnakan. Itu saja pemirsa, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang beriman betul kepada Allah. Itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.